Halo, saya Ayu Oktariani. Saya dari Oda Berhak Sehat dan Indonesia AIDS Coalition. Kebetulan public campaignernya Oda Berhak Sehat. Dulu suamiku mantan pecandu. Jadi di 2009 itu setelah tahu suami terinfeksi, aku juga akhirnya periksa dan tahu bahwa aku juga HIV positif. Perubahan pastinya banyak ya. Kebanyakan teman-teman Oda saat tahu dia terinfeksi HIV itu hidupnya pasti berubahnya tuh bener-bener berubah gitu, dari langit jadi bumi, bumi jadi langit. Karena secara ekonomi kemudian kita akan keluar banyak sekali uang untuk perawatan kalau yang membutuhkan perawatan, kemudian menuju ke treatment ARV membutuhkan banyak sekali pemeriksaan kesehatan yang nggak murah. Pemerintah punya banyak program tapi ada beberapa yang tetap nggak bisa di cover gitu. Pastinya perubahan mental, karena sesiap-siapnya orang sakit apapun pasti akan ada drop ya, ada down gitu, lebih jadi kayak pendiam, terus nggak berani bersosialisasi, tidak percaya diri untuk kemudian kembali ke masyarakat gitu. Semenjak terinfeksi HIV, justru perubahan terbesar dalam hidup saya adalah kemudian saya menjadi orang yang paling menjaga kesehatan gitu, orang yang paling aware kalau ini kayak udah mau sakit nih gitu, kemudian lebih dekat sama keluarga. Dulu waktu pas tahu banget HIV 2009, ketemu sama teman-teman di kelompok dukungan sebaya. Jadi kelompok dukungan sebaya itu kelompok yang kemudian ada hampir di seluruh Indonesia, yang kemudian dia punya pertemuan sebulan sekali, kasih support sama teman-teman Oda dan keluarganya untuk kemudian itu jadi wadah sih sebenarnya buat diskusi, tanya jawab, sharing feeling, kemudian punya keluarga dan lo nggak ngerasa sendirian. Setelah tahu soal HIV dasar dan soal kelompok dan treatment dan segala macam, di kelompok dukungan sebaya terbantu. Tapi kemudian aku ngerasa haus informasi akan gimana perempuan yang hidup dengan HIV bisa deal sama kehidupannya, sama lingkungan, sama masyarakatnya, persoalan apa yang sekali muncul. Akhirnya waktu itu aku gabung di Ikatan Perempuan Positif Indonesia, IPPI. Sampai hari ini masih kemudian jadi Dewan Nasional. Nah di IP itu kemudian banyak belajar soal bahwa ternyata perempuan adalah kelompok yang paling rentan terinfeksi HIV. Masalah lain, petugas kesehatan yang tidak ramah, yang tidak friendly, yang kemudian sangat stigma dan diskriminatif. Hal-hal yang muncul itu kemudian bikin aku penasaran gitu, gue harus melakukan apa gitu kan, karena sebenarnya kita tidak punya tangan yang cukup panjang untuk bertanya sama pemerintah sebenarnya ini ada apa sih gitu. Terus kemudian aku ketemulah sama Indonesia AIDS Coalition. Nah, Indonesia AIDS Coalition ini organisasi yang kemudian fokusnya pada advokasi. Salah satu inisiatifnya Indonesia AIDS Coalition adalah kampanye publik. Nah, kampanye publik yang dimiliki oleh Indonesia AIDS Coalition, kita melihat ada peluang besar bahwa ada 75 juta manusia di Indonesia yang pakai internet. Jadi kita pikir ya ayo aja gitu, kita melihat peluang penggunaan sosial media. Ekspektasi kami adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat melalui sosial media. Oda Berhak Sehat termasuk salah satu ruang terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kemudian cari tahu informasi HIV dengan cara-cara yang menyenangkan, nggak bikin takut. Jadi saya mulai terapi ARV itu tahun 2010. Jadi idealnya saat mulai terapi ARV itu harus ada serangkaian pemeriksaan yang harus dilakukan, karena ARV ada efek samping. Pemeriksaan itu ditujukan supaya dokter bisa mengidentifikasi regimen obat mana yang ideal untuk digunakan oleh Oda. Nah, pada saat itu
saya dapat obat yang kemudian dapat efek samping, tapi memang sejak awal itu kenapa penting punya pendamping minum obat sama konseling sebelum minum obat, supaya kemudian pasien tahu kenapa obat ini penting bagi dia, juga kemudian dia bisa memanage gitu kesehatannya, perasaan-perasaan yang muncul setelah minum obat dan persoalan-persoalan lain yang muncul setelah minum obat. Baiknya setelah minum ARV kondisi saya jauh lebih baik. Jadi dulu pada saat sebelum terapi ARV berat saya cuma 35 kilo, kemudian pada saat 2009 itu jumlah CD4 saya hanya 114. Jadi CD4 adalah jumlah kekebalan tubuh normalnya orang tanpa HIV normal 500 sampai 1500, tapi kebanyakan teman-teman yang hidup dengan HIV pasti under 500. Saya waktu itu cuma 114, sekarang itu CD4 saya udah 800 sekian. Kemudian kondisi saya jauh lebih baik karena ARV sifatnya menekan jumlah pertumbuhan virus, kemudian dia meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, jadi sudah ada juga penelitiannya, bisa silahkan di googling, bahwa sebenarnya terapi ARV bisa secara langsung sebanyak 92% menekan penularan. Sebenarnya automatically orang yang hidup dengan HIV minum ARV bisa punya keturunan, kemudian punya anak gitu. Tapi ya dengan syarat dan ketentuan di bawah ini gitu. Jadi harus tetap konsul ke dokter untuk tahu lebih detail. Ini menjelang pemilihan presiden ya. Buat aku leadership di Indonesia itu menjadi tombak utama keberhasilan program penanggulangan HIV/AIDS. Gimana caranya nanti kemudian pemerintah bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan yang nanti akan menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS dengan lebih mengutamakan si penerima manfaat, teman-teman ODA itu. Jadi bukan project, bukan program. Itu sebenarnya yang cukup krusial saat ini karena HIV itu sebenarnya sangat mudah untuk dikendalikan. Asal kita tahu kondisi kita, kemudian kita tahu harus perencanaan kesehatan kita seperti apa, akan sangat mudah. Tapi kemudian yang bikin sulit adalah apa? Pertama, stigma dan diskriminasi dari masyarakat, terus tidak adanya support dan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat, penolakan di sekolah, tempat kerja, itu sampai hari ini masih jadi masalah. Persoalan lainnya tuh bukan, jadi layanannya ada tapi itu tadi petugas medisnya yang kemudian masih sifatnya menghakimi, kayak lo datang konseling, kemudian yang di konselingin tuh attitude lo gitu. Oda nggak bisa sendiri, Oda tuh harus rumah terbaiknya Oda tuh kan keluarga, dia harus balik ke keluarga. Kalau ada orang-orang yang tanya ada shelter nggak buat Oda, it's not a good idea gitu untuk kemudian bawa dia ke shelter. Tapi memang kemudian mereka nggak punya rumah karena mereka didepak sama keluarganya atau kemudian dikucilkan dari masyarakat gitu. Cara yang paling penting adalah gimana caranya supaya informasi HIV/AIDS tersebar seluas-luasnya dengan harapan satu orang paham informasi, satu orang bisa menghentikan stigma dan diskriminasi, satu orang paham, satu orang bisa aware sama dirinya sendiri. Itu prinsip yang paling simpel, walaupun memang itu tidak mudah. Buat aku yang penting itu peran pemerintah. Jadi aku kasih contoh, di Amerika itu setiap tanggal 27 Juni itu adalah hari tes HIV nasionalnya Amerika. Jadi setiap tanggal 27 Juni orang kudunya tes HIV. Buat mereka tes HIV adalah tes kesehatan. Gimana caranya pemerintah bikin supaya tes HIV ini bukan lagi sesuatu yang berkaitan sama moral, sama perilaku. Karena kan konotasinya orang-orang, tes HIV pasti dia seks bebas gitu. Atau dia pasti pengguna nafsa, atau dia kerja seks, or bla 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 gitu kan. Tapi kemudian banyak orang yang lupa bahwa di Kementerian Kesehatan aja udah laporannya udah jelas, angka kasus
perempuan sama pekerja seks itu lebih tinggi, perempuan rumah tangga, ibu rumah tangga, dan itu sangat menakutkan. Jadi tadi informasi, kemudian kerja sama pemerintah, sama kemudian ya ini unsur-unsur terkecil dalam kehidupan, keluarga, lingkungan, sekolah, kemudian universitas gitu. Jadi gimana caranya supaya dari rumah deh gitu, keluarga bisa kemudian membangun komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua dengan anak, pasangan suami dan istri dan suami. Sebenarnya kalau aku bisa gambarin, HIV tuh ada, dia circle di tengah gitu. Ada circle yang lebih besar di luar dari HIV yang harus dibenahi. Ada faktor itu, pendidikan, ekonomi, budaya, agama, pekerjaan, pendidikan dan lain-lain, yang kalau itu selesai, HIV-nya kemudian selesai, nggak ada lagi gitu. Yang udah terinfeksi HIV ya hidupnya jadi lebih baik gitu. Dan sekarang kondisinya jauh lebih baik daripada tahun 2005 pada saat ARV masih bayar. ARV dulu bayar, sekarang ARV sudah gratis. Kalau bicara stigma dan diskriminasi, kita sebenarnya nggak bisa maksa, karena itu kayak ngerubah orang biasa. Orang itu pemarah gitu, terus kemudian kita paksa dia untuk jadi orang baik, jadi orang yang nggak marah-marah, itu susah gitu. Jadi gimana caranya, ya jangan capek-capek kasih informasi sama dia, jadi dia nggak stigma dan diskriminasi lagi gitu, karena kan itu persoalan sikap dan perilaku. Tapi saya yakin kalau semua bisa kerja sama dengan baik, kondisi HIV di Indonesia akan berangsur jadi lebih baik sebenarnya.